Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat tani. Kembali kita berjumpa dalam video baru kita, peduli akan durian. Saudara sahabat tani, selama kurang lebih 2 tahun kita menanam pohon durian ini, kita akan berbagi cerita tentang seputar durian sambil melihat kondisi pohon kita pada pagi yang mendung Ahad tanggal 10 Maret 2024 menjelang bulan puasa. Saudara sahabat tani, kita lihat keadaan pohon support lembaga kita yang kita tanam 3 bulan yang lalu, 1 Desember 2003 ya, 3 bulan 10 hari. Keadaan sudah terubus. Ini terubus yang kedua ini, saudara-sahabat ini. Kita dual planting sama Uci di sebelah sana, jarak 2,5 meter. Saudara sahabat tani, dalam perjalanan 2 tahun menanam ini, kita mengadakan evaluasi terhadap kinerja, terutama kinerja pemupukan kita yang selama ini kita terapkan dalam bone mini kita ini, di mana kita menerapkan pemupukan 60% kimia atau sintetik dan 40% pupuk organik. Saudara sahabat tani, dalam masa uji coba kurang lebih 2 tahun ini, kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa ini sebenarnya pilihan kita ya, karena kita akan peduli. Ketika kita peduli, kita akan sayangi dan kita akan berbuat yang terbaik. Sepertinya kita peduli terhadap akhirat kita, maka kita akan maksimal, akan berbuat taat dan mengurangi perbuatan yang mungkar. Karena kita yakin bahwa di alam sana akan ada perhitungan terhadap amal-amal kita. Oleh karena itu, kita sayang terhadap diri kita. Begitu juga halnya dengan kondisi pohon kita, sudah sahabatnya. Begitu kita peduli, maka kita harus sayang terhadap kehidupan dan masa yang akan diarungi oleh kehidupan pohon kita ke depannya. Saudara sahabat tani, dalam masa 2 tahun ini kita telah uji coba berbagai macam pupuk, baik kimia maupun organik. Oleh karena itu, kami dapat ambil kesimpulan bahwa kami akan berpihak kepada pupuk yang memberikan rasa aman, karena produk daripada hasil durian kita nanti ini akan kita jadikan konsumsi sendiri, konsumsi keluarga, konsumsi tetangga, ya, konsumsi sahabat, karib, dan lain-lain orang dekat kita. Oleh karena itu,
karena kita menyayangi semua itu, baik keluarga, teman, kerabat, tetangga dan sebagainya, maka kita ingin apa yang dikonsumsi itu adalah sesuatu yang aman bagi kehidupan dan kesehatannya. Oleh karena itu, sahabat tani, kedepannya kita akan mengeliminir atau merubah sedikit demi sedikit pemupukan kita ini dari 60% kimia menjadi kedepannya menjadi 5% saja. Pada sahabat tani, angin di tempat kami ini sudah mulai kelihatan karena dalam 4 hari terakhir ini cuaca betul-betul menunjukkan musim hujan yang sebenarnya. Karena bulan Januari, Februari kemarin itu hujan hanya sekali 2 minggu. Kalau ada pun itu pun rintik-rintik aja. Sekarang 4 hari terakhir ini, mulai dari Kamis itu sore malam hujan terus. Makanya kita stop penyiraman rutin. Tanah kita basah terus. Mudah-mudahan paginya bisa kelihatan matahari. Ini ya belum kelihatan matahari ini. Mudah-mudahan kelihatan matahari supaya bisa mengeringkan media tanah kita. Saudara sahabat tani, kembali kita ke masalah pupuk tadi. Pemupukan secara organik, itulah yang akan kita tuju ke depannya untuk menghasilkan buah yang sehat dan aman untuk dikonsumsi. Kita kembali ke super tembaga kita yang sudah 3 bulan, sudah sahabat tani. Nampaknya sudah mulai berbenah ini anaknya. Cabang-cabang produksinya sudah mulai tertata ini. Tinggal dibesarkan aja. Ini sudah 4 penjuru nih. Kita punya super tembaga ini bagus ini perkembangannya. Untuk masalah pemilihan bibit, sudah sahabat tani, itu penting sekali. Kalau kita mengambil bibit dongkelan, sudah sahabat tani, baiknya kita mengambil bibit yang tidak lebih dari 150 cm tingginya. Karena dongkelan itu kan adanya pemutusan akar, sehingga kembalinya normal akar itu akan lebih cepat kalau tingginya 1,5 meter bibit ini. Karena kalau tinggi 1,5 meter itu, bibit ini hanya baru 7 atau 8 bulan di lahan pembesaran di Banyumas tuh. Jadi ketika kita menanam, maka keluar 1 jengkal saja dari bonggolnya itu, akarnya keluar 1 jengkal itu sudah kembali sempurna akarnya. Jadi akan cepat dia berkembang, pohon perkembangan batang maupun batang pokok maupun batang produksinya. Saudara sahabat tani, kembali ke pupuk tadi. Kedepannya kita akan 5% saja untuk pupuk kimia, 95%-nya untuk pupuk organik. Setelah 2 tahun ini, dan setelah kita pelajari, kita perhatikan, maka jatuh pilihan kita kepada pupuk organik yang namanya petroorganik. Itu kita bisa terapkan pilihan pupuk kita ini, pupuk petroorganik ini, kita bisa lebih tidak terlalu sibuk dan ringan dalam pemupukan. Apalagi kita punya pohon ini hanya 19 ini dalam kebun kita ini. Jadi pemupukan dengan petroorganik alami ini, sudah sahabat tani, petroorganik ini kita hanya memupuknya 6 bulan sekali. Jadi hanya 2 kali setahun. Jadi melingkar ya, melingkar di bawah kanopi. Lalu kita tugal itu, kita tugal. Kalau sebesarnya 2 tahun ini kita tugal 20 kilo. 20 kilo sekelilingnya ini pupuk petroorganik nih.
Jadi sekali 6 bulan atau 2 kali setahun. Nah, selebihnya itu kita tidak memakai pupuk-pupuk lain kecuali pupuk-pupuk yang menunjang organik ini, seperti kalsium organik dan asam humat organik. Karena di dalam pupuk organik itu sudah komplit, sudah sahabat tani, baik itu berupa pupuk makro maupun pupuk mikro, pupuk makro primer maupun sekunder, dan pupuk mikro. Oleh karena itu kita memilih Petro Organik karena harganya juga bersahabat, di mana yang 1 karung 40 kg itu harganya cuma 45.000. Jadi kalau dibandingkan dengan pupuk kimia sangat murah sekali. 40 kilo dalam sekarang, isinya sekarang itu harganya cuma 45.000. Jadi per kilonya itu cuma 4.500. Kalau kita bandingkan sama pupuk NPK sampai 25.000 bahkan lebih. Jadi 4 kali lipatnya, 5 kali lipatnya malahan. Itu kita sangat serius ke depannya nih untuk memakai pupuk Petro Organik. Karena pengalaman kita selama 2 tahun ini, ternyata Petro Organik inilah yang memacu pertumbuhan nyawa pohon durian ini. Dan aplikasi daripada pupuk Petro Organik ini 6 bulan sekali, dan kita tidak terlalu berat untuk melakukan itu kalau 6 bulan sekali. Sedangkan pupuk kimia kita akan memakai nanti hanya untuk perlindungan dari hama saja, hama belalang, hama kutu putih. Nah, itulah yang kita pakai untuk kimianya, khusus untuk hama. Nah, begitu sudah sahabat tani, pilihan kita ke depan. Jadi 95% kita akan menggunakan Petro Organik 6 bulan sekali aplikasinya, ditugal keliling di bawah kanopi dengan harga yang bersahabat, 45.000 per karung yang isinya 40 kg 1 karungnya. Jadi dosisnya sesuai dengan besar pohon. Kalau sudah 2 tahun itu 20 kilo. Kalau yang 8 bulan sampai setahun ini bisa 10 kilo. Jadi kita hanya butuh ini per 6 bulan itu di lahan kita ini sekitar 6 karung, saudara sahabat tani. 6 kali 5 sekitar 300.000. Jadi kita 300.000 dalam 6 bulan. Jadi sangat bersahabat harganya, saudara sahabat tani. 300.000 dibagi 20 pohon sekitar 30.000 per 6 bulan. Jadi kalau setahun itu berarti sekitar 2 kali lipatnya 60.000 per pohon per tahun. Jadi kita hanya keluar uang per tahun untuk pupuk Petro Organik ini sekitar 600.000 per tahun. Kalau kita bagi per hari, 600.000 bagi 365 hari, berarti sekitar kurang dari 2.000 per hari, sahabat. Jadi sangat bersahabat harganya. Kurang dari 2.000 per hari kita pakai pupuk Petro Organik ini kalau kita total secara keseluruhan. Sedangkan untuk pupuk kimia, terutama kita aplikasi nanti untuk adanya serangan-serangan hama dan jamur ini, kita mungkin menggunakannya sebulan sekali atau 2 minggu sekali, atau tergantung dari kondisi daun kita, saudara sahabat tani. Oleh karena itu bulat ya kita sahabat tani, mengingat lahan kita ini adalah terbatas, dan mengingat cara kerja pemupukan ini adalah penyerapan pupuk itu sangat cepat, sedangkan ketersediaan hara itu terbatas. Itulah yang
menyebabkan kita khawatir ke depannya, karena tanah kita kalau kita menggunakan pupuk kimia terus-menerus, tanah kita akan menjadi tidak poros, tanah kita akan menjadi keras karena efek samping dari pupuk kimia yang terlalu